Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam berada di masa jahiliyah, di mana masyarakat Arab mengalami kemerosotan moral, minuman keras, judi, cabul, dan seks bebas adalah hal yang biasa. Kaum wanita diperlakukan seperti barang bergerak yang dapat dijual atau dibeli. Anak bahkan bisa menikahi ibu tiri mereka. Yang lebih parah, anak perempuan yang baru lahir akan cekik atau dikubur hidup-hidup karena ini merupakan sebuah aib dalam keluarga mereka. Selain itu, perbudakan adalah hal yang wajar dengan majikan yang berkuasa penuh hingga hidup sampai mati. Dengan kondisi tersebut, mereka yang kaya hidup berkelimang harta, sedangkan yang miskin semakin kekurangan. Jurang pemisah antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin terasa makin dalam dan jauh. Masyarakat kaya dapat mengeksploitasi orang yang lebih miskin. Begitulah kira-kira kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Namun, ada kejadian menarik di tengah-tengah masyarakat jahiliyah ini, di mana ada kejadian dan keagungan keluarga Bani Hashim di tengah masyarakat yang jahiliyah. Baik, mari kita mengulasnya. Peristiwa Khilaful Al-Fudul. Peristiwa Khilaful Al-Fudul. Peristiwa ini terjadi pada bulan Zulkaidah tahun ke-20 sebelum kenabian, tepatnya 4 bulan setelah selesai dari perang Fijar, Harbu Al-Fijar, antara suku Quraisy dan kabilah-kabilah yang bersekutu dengan Bani Kinanah menghadapi serangan Bani Qais Ailan, hingga kemudian terjadi kesepakatan atau perjanjian yang dikenal dengan Khilaful Al-Fudul atau Khilaful Al-Mutayyabin. Keabsahan peristiwa ini dan keikutsertaan Rasulullah SAW disampaikan oleh beliau SAW setelah menjadi Nabi dan Rasul, sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Ia berkata, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, aku pernah menyaksikan Khilaful Al-Mutayyabin bersama para pamanku sewaktu aku masih kecil. Aku tidak ingin membatalkannya dengan mendapatkan onta merah. Dalam riwayat Al-Baihaqi disebutkan, aku tidak pernah menyaksikan perjanjian kesepakatan orang Quraisy kecuali Khilaful Al-Mutayyabin. Aku tidak ingin membatalkannya dengan mendapatkan onta merah. Dalam riwayat Al-Humaydi disebutkan, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku telah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jad'an suatu perjanjian. Seandainya aku diajak melakukannya di dalam Islam, tentu aku kabulkan. Dengan demikian, peristiwa ini benar-benar terjadi karena riwayat yang menjelaskannya cukup kuat. Namun perincian peristiwanya tidak diriwayatkan dengan jalur yang sahih. Kesepakatan dan perjanjian ini dipelopori oleh Zubair bin Abdul Muttalib dan terjadi antara Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Asad, Bani Abdul Uzzah, Bani Syuhrah, dan Bani Ta'in di rumah Abdullah bin Jad'an At-Taimi. Mereka bersepakat apabila mendapati orang yang terzalimi dari penduduk Mekah atau luar Mekah, mereka akan menolongnya dan melawan orang yang berbuat zalim sampai mengembalikan hak orang yang dizalimi tersebut. Mereka saling menolong dan mengembalikan hak orang yang dizalimi dari orang yang menzalimi.
Kisah terperinci yang menjadi penyebab terselenggaranya perjanjian ini diriwayatkan Ibnu Katsir tanpa sanad sebagai berikut. Dikisahkan sebab munculnya perjanjian ini ialah seorang dari daerah Zabid datang ke Mekah membawa barang dagangannya. Lalu dibeli Al-As bin Wa'il Asyami, tokoh terkemuka Quraisy. Tetapi Al-As tidak membayarnya. Orang tersebut meminta bantuan akhlak, yaitu Bani Abdidar, Makhjum, Jum'ah, dan Syam. Namun mereka menolak membantu. Akar mendesak Al-As dan justru malah menghardiknya. Ketika orang Zabid ini melihat gelagat buruk, maka ia naik ke Jabal Abu Qabais ketika matahari terbit. Dan waktu itu bangsa Quraisy sedang berkumpul di sekitaran Ka'bah. Lalu ia berseru sekuat-kuatnya, "Wahai anak keturunan Fir, ada barang dagangan yang orang yang terzalimi di lembah Mekah, dari orang yang datang dari jauh dan akan pergi dalam keadaan berihram. Kusut Masai belum selesai melaksanakan umroh. Wahai para tokoh yang berada di antara Hajar Aswad dengan Hajar Aswad, sungguh tanah suci hanya pantas untuk orang yang sempurna akhlaknya, dan tanah suci tidak pantas dihuni oleh orang yang jahat dan pengkhianat." Mendengar seruan tersebut, bangkitlah Al-Jubair bin Abdul Muthalib dengan berkata, "Apakah orang seperti ini dibiarkan?" Kemudian kaum Quraisy, Bani Syahrah, dan Taimi berkumpul di rumah Abdullah bin Jad'an. Mereka berkumpul dan membuat perjanjian kesepakatan pada bulan Zulqa'dah untuk bersatu membantu orang yang dizalimi melawan orang yang zalim sampai ia mengembalikan haknya. Maka kaum Quraisy menamakan perjanjian ini Hilaful Al-Fudul. Kemudian mereka berangkat menemui Al-As bin Wa'il, lalu meminta barang dagangan orang Zabaidi tersebut, dan Al-As pun kemudian menyerahkannya kepada orang tersebut. Kisah ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad secara ringkas dalam jalan riwayatan Al-Waqidi, dan Al-Waqidi seorang makrakul hadis jelas-jelas lemahnya, sehingga riwayat ini lemah. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini: pertama, apabila penduduk jahiliyah menolak kezaliman dengan fitrah mereka, seharusnya kaum muslimin lebih pantas lagi menolaknya, sebab dengan landasan akidah. Sebab Islam benar-benar memerintahkan umatnya untuk tidak berbuat zalim. Hal ini juga selaras dengan nilai-nilai fitrah, sehingga bukan hal yang aneh bila Rasulullah SAW menegaskan arti penting perjanjian tersebut. Kedua, kerusakan yang tersebar dalam tatanan sosial atau masyarakat tidak berarti hilangnya seluruh kebaikan dan keluhuran budi pekerti di lingkungan tersebut. Inilah yang ditunjukkan oleh peristiwa Hilaful Al-Fudul. Penjelasannya, kota Mekah adalah masyarakat jahiliyah yang dipenuhi oleh penyembahan berhala atau paganisme, kezaliman, zina, riba, dan perkara lainnya yang merupakan sendi-sendi adat dan moral masyarakat jahiliyah. Hanya saja dalam komunitas yang seperti ini masih ada orang-orang yang menjunjung tinggi arti kehormatan dan harga diri, membenci kezaliman, dan tidak mendiamkan seorang pun berbuat zalim. Demikianlah hakikat ini telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Ketiga, peran Az-Zubair dalam kisah ini menunjukkan tingkat kehormatan tokoh keluarga Rasulullah SAW dan keutamaan mereka atas lainnya dalam peristiwa ini. Maka cukuplah kehormatan dan kemuliaan bagi mereka dengan munculnya seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan mereka. Keempat, kisah ini mengindikasikan bahwa Islam membenarkan upaya pembelaan bagi orang yang terzalimi dan menghalangi orang yang berbuat zalim. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis,
tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, kami sudah menolong orang yang dizalimi, lalu bagaimana kita menolong orang yang berbuat zalim? Beliau menjawab, menghalanginya dari berbuat zalim. Wallahu a'lam bishawab.